Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat hari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena satu argumen yang sepele saja, seorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal ini semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan tutorial ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk neraka. Yang pertama, sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri orang dari golongan orang-orang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini jarang kita jumpai di kalangan masyarakat, namun tidak sedikit sekali orang yang berbuat sholat namun tidak baik. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai satu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan.
Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati kalb atau yang disebut dengan minuman keras, apalagi meminumnya sedikit demi sedikit. Minuman keras merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari kalb atau menjauhinya, dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin sekali namun suka minum minuman keras, maka neraka tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum minuman keras, tentu Allah memberi minum kepadanya air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Yang ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia tetap masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakaratul neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang yang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena sudah dan suka membicarakan ketidakbaikan orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka atau berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un.
Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena telah menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau tidak mau mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sangat baik, yang selalu mendirikan sholat, yang ingat atas perintah-perintah Allah. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah, terutama sholat. Mari kita semuanya bertaubat. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.